Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Nagantina. Di sini saya ingin menjelaskan tentang puasa, materi puasa. Yang pertama-tama ada pengertian puasa sendiri, yaitu puasa secara bahasa berarti menahan. Sedangkan secara istilah, puasa adalah menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dasar perintah puasa adalah firman Allah SWT dalam Quran surah Al-Baqarah 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang memiliki arti, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Yang perlu diperhatikan adalah puasa di sini itu dimaksud adalah puasa Ramadan. Begitu bila membaca literatur Arab klasik, kata puasa seringkali dimaksudkan sebagai puasa Ramadan. Perintah puasa sendiri itu turun pada tahun 2 Hijriah, tepatnya pada bulan Sya'ban. Hukum puasa adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu untuk berpuasa, dalam arti tidak sedang dalam kondisi yang menghalangi pelaksanaan puasa seperti sakit, tua renta, hamil, ataupun musafir. Ada pula dasar lain yang menjadi landasan penentuan wajibnya puasa adalah hadis yang berisi Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, menegakkan salat, menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu ada penentuan bulan Ramadan. Penentuan ini ada beberapa tahapan. Di antara adalah yang pertama ada Ru'yatul al-Hilal atau bisa dibilang melihat bulan baru. Untuk penetapan awal bulan Ramadan, melalui proses ini harus dilakukan oleh 2 orang yang adil dan harus bersaksi bahwa ia memang melihat hilal, sehingga pihak yang berwenang untuk menetapkan awal bulan Ramadan dapat mengumumkannya kepada umat Islam yang berada di wilayah tersebut. Yang kedua ada menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari yang berisi, berpuasalah apabila kalian melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. Jika tidak terlihat oleh kalian, maka sempurnakanlah Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari. Sebagaimana hadis di atas, proses penyempurnaan hitungan bulan Sya'ban ini adalah jika hilal tidak terlihat atau terhalang mendung dan sebagainya pada saat proses ruyah. Lalu ada rukun puasa. Yang pertama ada niat, tentunya. Dalam niat ini disyaratkan untuk tabjid, yaitu berniat di malam hari sebelum puasa. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Siapa saja yang tidak berniat berpuasa di malam hari sebelum terbit fajar, maka puasanya tidak dianggap. Hadis riwayat Daruqutni. Namun untuk puasa sunnah, hal tersebut tidak disyaratkan. Boleh niat dilakukan selama matahari belum tergelincir, tetapi disyaratkan sebelumnya tidak melakukan atau memakan sesuatu. Kedua ada menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Di antara yang membatalkan puasa ialah berhubungan intim, muntah dengan sengaja, ada sesuatu yang masuk melalui lubang tubuh, atau masturbasi. Lalu ada orang yang berpuasa. Orang berpuasa disyaratkan untuk memenuhi beberapa hal berikut, yaitu Islam, berakal, suci dari haid atau nifas. Lalu selanjutnya ada sunnah puasa. Dianjurkan bagi orang berpuasa untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut, yaitu mengakhirkan sahur. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad yang mengatakan, bersahurlah karena dalam sahur itu terdapat berkah. Seseorang akan selalu berada dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka dan mengakhirkan puasa. Hadis riwayat Ahmad. Lalu ada menyegerakan berbuka puasa, berbuka dengan kurma atau air putih, menghindari berbuat maksiat,
dusta ataupun gosip, lalu meninggalkan nafsu meski tidak membatalkan puasa, tidak mencicipi makanan, mandi besar sebelum terbit fajar sehingga dalam kondisi suci sejak awal puasa. Lalu terakhir ada memperbanyak ibadah seperti sedekah, membaca Al-Quran, dan itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lalu ada hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Beberapa di antara itu ada, yang pertama itu ada 2 hari raya, seperti hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang kedua hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan yang ketiga Yom al-Shak. Yang maksud di sini adalah tanggal 30 Sya'ban, di mana pada malam harinya, malam ke-30, orang-orang sedang memperbincangkan karena ada yang melihat hilal tetapi tidak diketahui siapa dan tidak ada persaksian darinya, atau yang melihat adalah orang yang tidak dianggap persaksiannya, seperti anak kecil dan perempuan, kecuali bila puasa tersebut adalah nazar, qada, atau sudah menjadi kebiasaan seperti biasa puasa sunnah Senin Kamis. Pengganti puasa yang tinggalkan. Yang pertama ada apabila seseorang meninggal dan belum melaksanakan puasa fardu seperti puasa Ramadan, nazar ataupun kafarat yang menjadi wajib tanggungannya, maka harus mengganti dengan memberi makan orang miskin dengan kadar 1 mud yang diambil dari harta peninggalan. Yang kedua, ketika seseorang melakukan puasa fardu sebab uzur syar'i seperti orang lanjut usia atau sakit, atau orang sakit yang kemungkinan sembuhnya itu kecil, maka dia harus mengganti hari yang dia tinggalkan dengan memberi makan orang miskin sebesar 1 mud untuk setiap harinya, tanpa harus mengkodok puasanya di hari yang lain. Yang ketiga adalah ketika seorang perempuan hamil atau sedang menyusui, lalu ia itu takut puasanya ini membatalkannya atau membahayakan dirinya dan anaknya, maka wajib tidak berpuasa dan harus mengganti puasanya di lain hari. Juga perlu membayar fidyah berupa memberi makan orang miskin 1 mud setiap harinya, jika yang ditakutkan adalah adanya bahaya terhadap dirinya maupun anaknya. Yang keempat adalah barang siapa yang batal puasa dikarenakan berhubungan badan di siang hari, maka wajib mengqada di lain hari dan membayar kafarat, yaitu memerdekakan budak, puasa di 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 orang miskin masing-masing 1 mud. Dan yang kelima adalah barang siapa tidak segera mengqada puasa Ramadan sampai masuk pada bulan Ramadan selanjutnya, maka dia harus mengqada pada hari lainnya dan membayar fidyah berupa 1 mud untuk setiap hari, dan berlaku kelipatan apabila melampaui tahun berikutnya. Yang terakhir ada hikmah-hikmah puasa. Yang pertama adalah menanamkan sikap kasih sayang di dalam hati orang kaya terhadap orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, mengikis rasa rendah diri di hati orang miskin, sebab melihat orang-orang yang mampu juga harus merasakan sebagian apa yang biasa mereka rasakan. Yang ketiga itu melepaskan diri dari kendali nafsu yang mengajak kepada kemaksiatan. Yang keempat, jika jiwa menjadi tenang dan khusyuk dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, terlatih untuk mengekang nafsu yang mengajak kepada perbuatan maksiat. Yang enam, dapat melatih diri untuk bersikap sabar dan teguh dalam menghadapi permasalahan yang pelik. Itu mungkin sekian materi tentang puasa yang saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan atau kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.